Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu bi anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin hamba Allah dimanapun kita berada, kita sudah uraikan sedikit pengantar tentang surat Al-Fat ayat 29 yang kita ulangi membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaza wastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Setiap utusan Allah adalah seorang yang mengemban amanah untuk menyampaikan risalah tauhid bagi seluruh umat manusia, agar manusia mendapatkan keselamatan dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, dan setelah itu juga mendapatkan keselamatan ketika manusia sudah berada di akhirat nanti. Kaum muslimin hamba Allah, dijelaskan dalam surat Al-Fat ayat 29 ini bahwasanya orang-orang yang bersama Rasulullah tidak hanya sekedar menjadi pengikut yang menjalankan segala aturan atau meninggalkan perintah yang dilarang oleh Rasulullah, akan tetapi mereka memiliki beberapa karakter, mereka memiliki beberapa sifat dan ciri khas. Yang pertama, mereka adalah asyidda 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Namun ketegasan terhadap orang kafir itu tentunya senantiasa berada dalam bingkai rahmatan lil alamin, karena Rasulullah juga menjadi rahmat tidak hanya bagi manusia tapi juga bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Kaum muslimin hamba Allah, yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu adalah orang-orang yang saling berkasih sayang. Ruhama' bainahum, mereka merasa bersaudara. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, yang merasakan bersaudara itu hanya orang-orang yang beriman. Mereka tidak dilahirkan dari satu ibu, akan tetapi mereka merasa bersaudara. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak orang-orang yang bersaudara sedangkan mereka tidak sedarah, tidak dilahirkan dari satu ibu. Itulah yang disebut dengan akhun fid din, akhun fillah. Kaum muslimin hamba Allah. Kemudian setelah itu adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka adalah ahli-ahli ibadah, senantiasa bersujud dan ruku, baik terlihat oleh manusia maupun tidak.
dilihat oleh manusia. Mereka selalu ruku lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak sekedar rukuk sujud, akan tetapi apa saja perintah yang diembankan ke atas ubun-ubun kepala manusia ini, seorang mukmin, maka ia bertanggung jawab langsung kepada Allah. Lillahi ta'ala. Illa liya'budullaha, hanya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Ikhlas. Kalau membaca surat Al-Ikhlas, surat itu menyatakan Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang lain. Maka ikhlas itu artinya kita menjalankan perintah Allah itu bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Selanjutnya, orang-orang yang bersama Rasulullah itu adalah orang-orang yang hanya mengharapkan karunia dari Allah. Mereka hanya mengharapkan ridho Allah. Mereka hanya mengharapkan kecintaan sebagai ungkapan syukur dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tandanya mereka itu menjadi pengikut Nabi Muhammad atau berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di kening mereka terdapat tanda fi wujuhihim, di muka mereka. Wujuh, atharus sujud, bekas sujud. Apakah itu bekas ketika masa-masa dahulu orang belum lagi memiliki sajadah untuk tempat tersungkurnya kepala atau jidat ke lantai, kemudian berbekas di kening? Apakah itu juga merupakan pancaran kepribadian dari orang-orang yang senantiasa bersujud di hadapan Allah, yaitu akhlakul karimah, dan selalu menabur kebajikan, kebaikan demi kebaikan? Itulah ia yang merupakan atharus sujud. Ataukah atharus sujud itu juga merupakan balasan nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang selalu bersujud di hadapan Allah, wajahnya menjadi bersinar, menjadi bersih, dan mereka menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin mendapatkan derajat sebagai orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, nanti di akhirat juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.